Legenda mengatakan bahwa dahulu kala ada seorang prajurit yang ditipu oleh iblis di hutan Blackwood. Dia kemudian berubah menjadi makhluk yang selalu lapar, sehingga makhluk itu akan melahap apapun yang ada di sekitarnya. Mereka mengenal makhluk itu dengan nama Wendigo. Seorang wanita suku Indian bernama Doan Howe berjalan memasuki kota Coyote. Dia berniat melakukan barter untuk mendapatkan seekor kuda. Sayangnya, Sheriff mengatakan kalau kain yang dibawanya itu tidak berharga sama sekali. Jadi tak mungkin bisa dibarter dengan seekor kuda. Howe mengatakan bahwa dia berniat untuk pergi ke Blackwood karena mendapat wangsit untuk menuju ke hutan angker yang tak berpenghuni itu. Tak lama kemudian, sekelompok koboi berkuda mendatangi kota itu, dan Howe pun bersembunyi. Para koboi ini ternyata adalah sekelompok bandit yang selalu melakukan perampokan di bank-bank di kota sekitar. Mereka datang ke kota itu karena dipanggil oleh seorang wanita bernama Sally. Sally duduk dan berbicara dengan kelompok bandit bernama Dutch. Ternyata Sally menunggu sebuah surat yang dibawa oleh Dutch dan kelompoknya. Setelah diperiksa, Dutch meminta bayarannya. Sally memberi kode kepada Welles yang adalah temannya, dan Welles memberikan sebuah telegram. Di sini Dutch merasa dipermainkan, sehingga Dutch dan kawan-kawannya menodongkan pistol ke arah Welles dan Sally. Dan dari kelompok Sally dan Welles pun ikut menodongkan pistol ke kelompok Dutch. Setelah dijelaskan, mereka pun membuat kesepakatan baru, yaitu Dutch dan kelompoknya harus pergi ke Blackwood untuk menemukan para penambang emas. Menurut Sally, para penambang pasti sudah mendapatkan banyak emas. Dan jika para bandit ini dapat menghabisi mereka, maka para bandit akan diberikan emas yang sangat banyak. Welles menambahkan bahwa Dutch dan kelompoknya bisa membunuh orang, sedangkan Welles sendiri bisa menemukan emas. Jadi misi ini pastinya akan berhasil. Di belakang bar, seorang koboi menuju ke toilet dan tiba-tiba Howe menyerang koboi itu dan membunuhnya. Kemudian Howe pun berlari membawa kabur kuda koboi itu. Sebelum pergi, Sally berkata kalau Blackwood adalah wilayah suku Indian dengan beberapa cerita mitos yang belum terpecahkan. Dia berharap mudah-mudahan cerita-cerita mitos yang didengarnya hanyalah sebatas cerita rakyat dan bukanlah sebuah kenyataan. Setelah Dutch setuju dengan kesepakatan mereka, seorang koboi datang dan melaporkan kalau Edward ditemukan tewas. Di situ Dutch menjadi marah karena Edward lah yang membawa semua uang mereka. Jadi jika kudanya dicuri, maka semua uang mereka telah dibawa semua oleh si pencuri itu. Howe yang pergi dengan kudanya akhirnya menemukan sebuah tempat dan beristirahat di situ. Saat memeriksa tas yang digantung di kuda itu, dia menemukan uang dan sebuah topeng yang mengingatkannya pada kejadian yang menimpa keluarganya. Dia lalu tertidur di situ. Pagi harinya, Dutch dan komplotannya mulai melakukan pengejaran.
Mereka menemukan jejak Howie dan memutuskan untuk mengikutinya. Wallace memprotes untuk keputusan mengejar pencuri kuda itu, karena menurutnya mereka harus segera pergi ke tempat para penambang emas. Sebelum mereka pergi, dan akhirnya Dutch menghajar Wallace, dan mereka semua meninggalkan tempat itu untuk pergi. Saat menemukan Howie, dan Dutch menembaknya dari jarak jauh. Howie yang terluka ini melihat roh anaknya dan menuntunnya untuk memasuki hutan. Dutch dan kelompoknya mengejarnya, dan tanpa sadar mereka telah memasuki kawasan Blackwood yang angker itu. Beberapa anak buah Dutch mengejar Howie yang naik ke perbukitan, sedangkan Dutch dan Wallace menunggu di bawah. Howie membuang tas Edward yang dibawanya, dan salah satu anak buah Dutch bernama Orion menemukan tas itu. Ia melihat ada uang di dalam tas itu, tapi dia diam-diam menyimpan uang itu. Di hutan ini, Dutch melihat roh anak gadisnya memanggil namanya, dan tiba-tiba kabut menutup tempat itu. Howie yang sedang berjalan tiba-tiba ditangkap Wallace. Tapi tiba-tiba makhluk misterius muncul dan menyerang Wallace. Dutch yang mencari Wallace tiba-tiba menemukan Wallace yang sudah sekarat. Sebelum tewas, Wallace menceritakan ke Dutch kalau cerita-cerita mitos itu ternyata benar. Saat memeriksa sekitar, Dutch melihat secara langsung sosok yang menjadi legenda bernama Wendigo itu. Dutch mencoba menembaknya, namun kelihatannya gagal. Howie yang muncul dari belakang Dutch langsung mau menyerang Dutch. Tapi sebelum itu terjadi, Howie dipanah di kakinya oleh kelompok dari Dutch dan Wallace. Mereka datang karena mendengar bunyi tembakan. Tupeder, yang adalah suku Indian ini, akhirnya menginterogasi Howie. Lester mau membunuh Howie, tapi Dutch menahannya dengan alasan kalau Howie bisa mengantarkan mereka ke tempat emas yang ada di situ. Henry dan Orion yang akan melihat kuda-kuda mereka menemukan kuda Wallace yang sudah dengan keadaan hancur dan bercabik-cabik. Mereka pun kembali ke tempat Dutch dan menceritakan hal itu, serta memberikan sebuah potongan peta yang mereka temukan. Dutch yang tadi melihat sosok Wendigo tak mau menceritakan hal itu. Dia hanya menceritakan kalau seekor hewanlah yang telah menyerang mereka. Saat itulah Tupeder menceritakan tentang mitos yang didengarnya sejak kecil, yaitu Wendigo. Saat Dutch memperlihatkan peta itu ke Howie, dia pun berkata dia bisa mengantar mereka ke tempat itu. Mereka pun mulai berjalan pergi. Tapi Orion yang bertugas mengikat Howie tidak sengaja menjatuhkan uang yang disimpannya tadi. Sehingga Lester yang emosional langsung menembak Orion. Lester mengambil uang dari kantong Orion dan memberikannya ke Dutch. Dutch yang tahu kalau Orion menipu mereka, akhirnya menembak dan membunuh Orion. Keesokan harinya, mereka melewati sebuah tempat di mana mereka menemukan kuda-kuda mereka. Sayangnya, kuda-kuda itu sudah dalam keadaan hancur, dan dari kondisinya bisa dipastikan kalau bukan manusia yang melakukannya. Karena manusia biasa tak akan bisa mengangkat kuda dan menggantungnya di pepohonan. Setelah itu, ikatan Howie dilepaskan oleh Dutch dengan alasan Howie akan menuntun jalan mereka.
Mereka pun terus berjalan dan tiba di sebuah tempat, di mana Tupeder dan Hoi sama-sama terdiam, lalu melihat bebatuan yang tersusun rapi, seperti pembatas di depan mereka. Di sini Tupeder bercerita kalau dulunya ada 8 prajurit yang masuk ke hutan ini untuk meminta kekuatan iblis agar bisa melindungi desa mereka. Mereka membuat kesepakatan dengan iblis dan iblis meminta jiwa mereka. Saat itu iblis menyatukan kekuatan 7 orang dan memberikannya ke 1 orang yang tersisa, lalu merubahnya menjadi satu makhluk yang tak bisa dibunuh oleh manusia. 7 orang itu berubah menjadi batu dan berdiri membuat batas antara alam nyata dan alam gaib. Sehingga bebatuan yang mereka lihat dinamai batu 7 prajurit. Mendengar itu, Dutch masih menganggapnya sebagai dongeng. Jadi mereka pun kemudian berjalan masuk melewati celah bebatuan itu. Malam harinya mereka pun beristirahat. Di sini Henry bertanya tentang kelanjutan cerita tentang 8 prajurit itu. Lalu Tupeder menjelaskan kalau prajurit ke-8 pulang ke desanya dan menghabisi semua musuh. Sayangnya karena perubahan tubuhnya menjadi monster itu, dia pun diusir oleh keluarganya sendiri. Karena marah, ia pun memakan semua sukunya. Mereka yang tersisa berlari ke hutan dan tak pernah kembali. Sehingga mereka dikenal dengan nama The Lost Tribe atau suku yang hilang. Hanya 1 orang yang muncul sekali dalam pelarian itu, yaitu Hoi. Tupeder yakin dengan hal itu, karena tato yang ada di tangan Hoi adalah lambang The Lost Tribe. Dia menambahkan kalau menurut legenda, monster itu masih berkeliaran di hutan itu untuk mencari 7 jiwa prajurit yang diambil oleh iblis itu. Setelah mendengar itu, Dutch menyuruh mereka semua untuk tidur. Di pagi harinya, Hoi terbangun dan melihat sendiri kalau Wendigo sedang asik menyantap Tupeder. Wendigo mendekati Hoi dan menunjukkan wajah aslinya. Dutch dan teman-temannya langsung terbangun dan memberondong tembakan kepada Wendigo. Wendigo pun pergi kabur dan dikejar oleh Dutch dan anak buahnya yang tersisa. Henry yang tiba di sebuah perkemahan kosong tiba-tiba diserang oleh Wendigo. Dutch dan rekan-rekannya terus menembak Wendigo. Namun sosok ini tak tumbang juga. Lester dan Dutch mengejarnya sampai akhirnya Wendigo datang dan menyerang mereka. Dutch pun pingsan dan Lester tewas oleh Wendigo. Hoi menemukan sebuah lubang di dalam gubuk dan masuk ke dalam lubang itu. Ia berjalan menelusuri gua yang berada di dalam gubuk itu. Sampai akhirnya menemukan sebuah lukisan dan ada tanda sama persis dengan tato di lengannya. Saat masih berdiri di situ, Hoi diserang oleh monster itu, tapi melawan dengan obornya dan berhasil lari keluar dari gua itu. Dan di luar ia ketemu lagi dengan monster itu. Dan monster itu mengatakan kalau Hoi mempunyai aroma tubuh seperti para leluhurnya yang bisa membebaskan monster itu dari kutukannya. Tiba-tiba Dutch pun muncul. Dutch yang sudah sadar pun datang lalu berhadapan 1 lawan 1 dengan monster itu. Monster yang kuat ini seperti kebal peluru dan memojokkan Dutch.
Melihat Dutch yang terpojok, Howie pun maju untuk membantunya. Dengan sebuah pacul, akhirnya Howie menghabisi monster itu. Monster itu kemudian berubah menjadi manusia normal dan mengucapkan terima kasih. Artinya dia adalah prajurit yang diceritakan Tupeder tadi. Dan Howie telah membebaskannya dari kutukan iblis yang mengikatnya. Dia pun tewas dengan senyuman terima kasih. Dutch dan Howie akhirnya saling mengucapkan selamat tinggal. Dan film pun berakhir.